Halo Sobat Wek-Wek, selamat datang kembali di channel Sulawesi Farm. Video kali ini saya akan membahas keuntungan real ternak bebek petelur 100 ekor menggunakan pakan jadi. Nah, dicatat ya teman-teman, menggunakan pakan jadi, karena akan berbeda hasilnya jika teman-teman menggunakan pakan adukan sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya yuk kita simak video berikut. Berbicara tentang keuntungan dalam beternak bebek, tentunya sangat beragam informasi yang mungkin teman-teman dapatkan, dan informasi tersebut adalah acuan dasar dari peternak itu sendiri. Mengapa demikian? Penyebabnya banyak ya teman-teman. Yang pertama itu mungkin dari faktor jenis bebeknya. Yang kedua, kemungkinan manajemen dalam pemeliharaan, dan mungkin juga lokasi kandang yang berbeda di setiap peternak. Dalam merangkum analisa tentang keuntungan dalam beternak bebek petelur, tentunya sangat kompleks, mempertimbangkan banyak variabel seperti biaya pakan, biaya kandang, biaya peralatan kandang, biaya pemeliharaan, sewa tempat atau lokasi buat teman-teman yang sewa tempat, biaya susut kandang dan peralatannya, serta biaya obat-obatan, vitamin dan mineral, dan juga harus mempertimbangkan angka kematian pada ternak, biaya listrik, dan banyak lagi biaya-biaya lainnya. Jadi di sini saya buat dalam bentuk sederhana saja ya, karena apabila saya rincikan sedetail mungkin, kemungkinan besar video ini berdurasi panjang. Oke, dalam perhitungan keuntungan di sini saya hanya menampilkan variabel yang paling utama saja, yaitu pakan, obat-obatan, vitamin, dan juga mineral. Nah, kita mulai dengan menghitung biaya pakan saat bebek mulai masuk kandang. Nah, di sini saya telah membahas di video sebelumnya. Buat teman-teman yang belum nonton rincian biayanya, bisa klik card di atas atau bisa juga teman-teman klik link yang ada di deskripsi. Nah, di sini biayanya itu sebesar 2.682. Itu terhitung bebeknya mulai masuk kandang hingga bebek tersebut mulai bertelur. Oke, selanjutnya kita menghitung rata-rata produksi selama 1 tahun full. Nah, di sini kita mulai dengan produksi telur pertama. Jadi di bulan pertama itu rata-rata produksi 40 butir. Jadi hari pertama bertelur, hari kedua mulai telur perdana 1, hari keduanya mungkin 2 butir, hari ketiga mungkin 4 atau 5. Jadi di sini rata-ratanya dalam 1 bulan, di bulan pertama bebek teman-teman bertelur itu hanya 40 butir rata-ratanya. Terus di bulan kedua itu rata-rata 55 butir. Nah, nanti di bulan ketiga itu sudah mulai masuk 75 butir. Nah, di bulan keempat itu masuk puncak produksi itu sebesar 90 butir, bulan kelima 97 butir, bulan keenam 90 butir, bulan ketujuh di sini sudah mulai menurun itu 80 butir, bulan 8 itu 80 butir, bulan ke-9 75 butir, dan terus menurun hingga di bulan ke-12 atau 1 tahun produksi hanya menghasilkan 60 butir telur. Jadi jika ini telur semuanya dijumlah dalam 1 tahun full itu menghasilkan 887 butir selama 1 tahun, atau kalau kita rata-ratakan itu sebesar 73%. Jadi seperti inilah data produksi telur selama 1 tahun sesuai dengan pengalaman kami. Jadi yang bebek yang kami gunakan di sini adalah bebek jenis MA silangan daripada Mojosari dengan Alabio. Nah, mungkin di sini teman-teman banyak yang berbeda hasil produksi dengan yang kami tampilkan, dan inilah data yang sempat kami rangkum selama beternak menggunakan pakan jadi. Oke, variabel berikutnya adalah
harga telur. Nah, di sini harga telur untuk di daerah saya itu terbagi menjadi 2 musim. Nah, di musim panen padi itu harga telur anjlok di angka, kalau saya rata-ratakan di angka Rp1.350 per butirnya. Nah, di sini kita kalikan dengan 73 butir. Nah, dapatnya itu senilai Rp98.550. Nah, harga telur di musim tanam padi itu cenderung meningkat. Nah, rata-ratanya di sini Rp2.250 per butirnya. Nah, itu kita kalikan 73 butir. Dapatnya itu senilai Rp164.250. Jadi di sini kita tambahkan harga telur di musim panen padi dengan harga telur di musim tanam padi. Nah, itu nilainya sebesar Rp262.800. Selanjutnya kita bagi 2 untuk mendapatkan rata-rata harga jual telur selama 1 tahun full. Didapatkan di sini senilai Rp131.400. Nah, inilah rata-rata hasil penjualan telur selama 1 tahun per bulannya. Selanjutnya untuk harga pakan jadi di daerah saya itu sebesar Rp352.000 per saknya. Jadi kenanya per kilogram itu Rp7.040 per kilogram. Nah, di sini kita berikan per ekornya itu 120 gram per hari per ekor. Nah, untuk 100 ekor itu 12 kg. Jadi Rp7.040 dikalikan dengan 12. Jadi dapatnya itu 84.400 per hari. Nah, itulah yang dimakan atau biaya pakan bebek per hari untuk 100 ekor. Nah, selanjutnya rata-rata hasil penjualan telur selama 1 tahun kita kurangi dengan biaya pakan per harinya. Jadi di sini rata-rata penjualan telur per hari yang kita dapatkan tadi itu senilai Rp131.400 dikurangi biaya pakan sebesar Rp84.400. Nah, dapatnya di sini per hari itu Rp47.000 per hari. Nah, jika kita kalikan dengan 30 hari itu didapatkan sebesar Rp1.410.000. Jadi penghasilan per bulan kalau kita rata-ratakan selama 1 tahun full itu sebesar Rp1.410.000 per bulannya. Oke, selanjutnya biaya vitamin, obat-obatan, jamu-jamuan dan mineral kita bulatkan saja senilai Rp50.000. Jadi keuntungan yang tadi Rp1.410.000 kita kurangi Rp50.000 jadinya Rp1.360.000 per bulan. Nah, selanjutnya keuntungan Rp1.360.000 kita kalikan 12 bulan itu dapatnya Rp16.320. Nah, ini kita kurangi biaya pakan mulai dari masuk kandang hingga bertelur itu sebesar Rp2.682.000 sehingga dapatnya Rp13.638.000. Nah, ini kita bagi 12 bulan. Nah, dapatnya di sini Rp1.136.500 per bulan. Nah, inilah keuntungan bersih dari hasil penjualan telur selama 1 bulan full. Jadi keuntungan bersih beternak bebek 100 ekor menggunakan pakan jadi sebesar Rp1.136.500 per bulan. Nah, ini untuk 100 ekor. Bagaimana kalau kita mempunyai bebek sebanyak 200 atau 500 ekor? Nah, hasil ini bersih kita dapatkan setelah mengambil rata-rata produksi telur selama 1 tahun full itu sebesar 73%. Ini tergolong rendah bila kita menggunakan pakan jadi, dan juga harga telur rata-rata selama 1 tahun. Nah, inilah mungkin yang dapat saya sampaikan
pada video kali ini. Semoga ini memberikan gambaran penghasilan jika teman-teman beternak bebek 100 ekor menggunakan pakan jadi. Nah teman-teman, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses peternak bebek Indonesia.